Pernah nggak sih Anda membayangkan sebuah dunia yang benar-benar sempurna? Tempat di mana semuanya serba pas, serba damai. Nah, hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan, menembus waktu dan melintasi berbagai budaya untuk menjelajahi salah satu mimpi paling universal dalam sejarah manusia, gagasan tentang Firdaus. Coba deh bayangin sejenak, pantai yang super bersih, hutan yang rimbun banget, dan masyarakat yang hidup rukun tanpa konflik. Gambaran surga kayak gini, atau utopia, ternyata bukan fantasi modern loh. Ini adalah kerinduan kuno yang udah membentuk peradaban kita selama ribuan tahun. Yuk kita telusuri akarnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal, Taman Eden. Ini bisa dibilang fondasi pemahaman kita tentang Firdaus. Tapi seperti yang akan kita lihat nanti, satu cerita yang sama ternyata bisa punya banyak sekali makna yang berbeda. Nah, yang menarik banget di sini adalah bagaimana satu cerita asal yang sama bisa melahirkan tiga teologi yang sangat berbeda. Dalam Yudaisme, pengusiran itu dilihat sebagai pelajaran tentang tanggung jawab. Bagi kekristenan, ini jadi dasar dari konsep dosa asal. Sementara dalam Islam, Adam justru diampuni, dan peristiwa ini jadi penanda awal misi manusia di bumi. Keren ya? Tiga perspektif, tapi akarnya satu cerita. Poin kuncinya, konteks itu mengubah segalanya. Sekarang, yuk kita putar waktu lebih jauh lagi ke belakang. Jauh sebelum kisah Eden dicatat dalam kitab suci, gagasan tentang sebuah taman surgawi ternyata sudah tumbuh subur di tanah Mesopotamia kuno. Percaya atau enggak, konsep Firdaus tertua yang pernah tercatat itu bukan di alam gaib, tapi sebuah tempat yang benar-benar ada di bumi. Peradaban Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu menyebutnya Dilmun, yang sekarang diyakini sebagai wilayah Bahrain. Yap, surga pertama itu ada di peta. Terus apa sih yang bikin Dilmun ini begitu spesial? Coba bayangin, Anda hidup di tengah gurun, terus menemukan mata air tawar di tengah laut asin. Itu kan keajaiban ya? Menurut mitos mereka, Dewa Enki mengubah tempat ini jadi taman subur di mana predator bahkan gak memangsa. Dilmun adalah simbol keteraturan ilahi di tengah kerasnya alam. Ironisnya, sama seperti di Eden, Dilmun juga jadi tempat di mana manusia kehilangan keabadiannya. Pertama oleh Adapa yang salah paham, lalu ribuan tahun kemudian oleh pahlawan Gilgamesh. Tanaman keabadian miliknya dicuri sama seekor ular pas dia lagi lengah. Kehilangan keabadian gara-gara tipu daya ular, kayaknya kedengaran familiar banget ya? Hubungannya bahkan lebih dalam dari itu. Para ahli bahasa percaya kalau kata Ibrani Eden itu asalnya dari kata Sumeria Edin, yang artinya dataran. Pemandangan khas Mesopotamia. Ini seolah jadi bukti bahwa kisah Eden itu punya akar yang kuat, baik secara bahasa maupun geografi di wilayah ini. Oke, sekarang kita geser sedikit ke Persia. Bagi bangsa yang hidup di gurun yang keras, surga itu bukan padang rumput yang terbuka luas. Bukan. Surga itu adalah sebuah oasis yang dilindungi, sebuah taman berpagar yang jadi simbol keteraturan di tengah dunia yang kacau dan gak terduga. Dan ternyata dari sinilah asal kata Firdaus atau Paradise yang kita kenal sekarang. Dari kata Persia kuno, Paeri de Enza, yang artinya dinding keliling. Jadi setiap kali kita menyebut kata itu, kita sebenarnya sedang membangkitkan sebuah citra kuno tentang benteng suci yang aman dari kekacauan. Perjalanan kita berlanjut ke timur. Di sini, konsep Firdaus berubah drastis. Bukan lagi jadi tujuan akhir, tapi cuma sebuah perhentian dalam sebuah siklus kosmik yang jauh lebih besar. Perbedaannya fundamental banget. Kalau di tradisi Abrahamik, Firdaus itu sifatnya abadi. Tapi dalam kosmologi Hindu, swarga adalah tempat surgawi yang cuma sementara. Ini semacam hadiah atas perbuatan baik, tapi bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena setelah karma baiknya habis, jiwa akan terlahir kembali ke dunia dalam siklus tanpa akhir yang disebut samsara. Geser lagi ke Tiongkok, kita menemukan visi Firdaus yang beda lagi. Bukan taman, tapi sebuah gunung kosmik. Gunung Kunlun ini bukan sembarang gunung. Dia adalah poros dunia, jembatan yang menghubungkan bumi dan surga, sekaligus tempat tinggal para dewa dan makhluk abadi.
Di puncaknya ada Dewi Siwangmu yang menjaga taman berisi buah persik keabadian yang legendaris. Buah ini cuma bisa dinikmati oleh para dewa untuk mempertahankan keabadian mereka. Jadi, di sini keabadian itu adalah hak istimewa, bukan hak semua orang. Ternyata impian akan tempat yang sempurna ini benar-benar bergema di seluruh penjuru dunia. Yuk kita lihat beberapa gema global lainnya yang nggak kalah menarik. Di Mesir kuno, surga atau yang mereka sebut Seket Aru itu harus diperjuangkan. Jiwa yang meninggal akan diadili, jantung mereka ditimbang dengan sehelai bulu kebenaran. Cuma kalau jantung mereka, simbol hati nurani, lebih ringan dari bulu itu, mereka baru boleh masuk. Ini adalah surga yang diraih lewat kehidupan yang bajik. Kalau di Yunani, konsep Elysium itu berevolusi. Awalnya ini semacam klub eksklusif cuma untuk para pahlawan dan kerabat dewa. Tapi seiring berjalannya waktu, konsepnya berubah menjadi surga yang bisa dicapai lewat moralitas. Sebuah hadiah bagi siapa saja yang hidupnya jujur dan baik. Bangsa Nordik punya visi Firdaus yang lahir dari kiamat. Jadi setelah Ragnarok, pertempuran akhir zaman yang menghancurkan dunia, sebuah dunia baru akan bangkit dari puing-puing. Dan di sanalah berdiri Gimle, sebuah aula emas yang lebih terang dari matahari, rumah abadi bagi mereka yang berhasil selamat. Dan coba cek ini, di Mesoamerika kita menemukan gema yang luar biasa mirip. Mitos suku Aztec tentang Tamoanchan adalah Firdaus tempat para dewa menciptakan manusia. Tapi, persis seperti di Eden, sebuah pelanggaran yaitu memetik bunga terlarang menyebabkan mereka diusir ke dunia fana yang penuh penderitaan. Pola ceritanya benar-benar universal ya. Nah, setelah kita keliling dunia, sekarang saatnya kita pulang dan melihat bagaimana impian universal ini punya bentuk yang unik dan kaya di Nusantara kita sendiri. Di Indonesia kita menemukan kekayaan visir Firdaus yang luar biasa. Misalnya, suku Batak percaya pada Banua Ginjang, dunia langit tempat asal manusia. Sementara di Bali, surga atau swargaloka itu bukan sekedar tempat, tapi sebuah kondisi keseimbangan sempurna yang disebut Trihita Karana. Dari Toraja sampai Sunda Wiwitan, semuanya menggemakan tema yang sama, asal-usul yang sempurna, sebuah keterpisahan, dan harapan untuk bisa kembali bersatu. Jadi, inilah intinya. Entah itu wujudnya taman berpagar di Persia, atau gunung suci di Bali, impian tentang sebuah Firdaus adalah bagian yang fundamental dari kisah peradaban manusia. Ini adalah benang merah yang menyatukan kita semua, melintasi batas-batas budaya dan waktu. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Mungkin, pelajaran terpenting dari semua mitos ini bukanlah tentang mencari sebuah Firdaus yang hilang, tapi justru tentang menciptakannya. Kalau Firdaus itu bukan lokasi, tapi sebuah kondisi, bagaimana cara kita mulai membangunnya? Mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak